saudara-saudaraku, Shalom. Kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya. Yang mungkin pada kesempatan ini kita bisa berbagi dan saya akan memberikan satu kata-kata yang bisa memberikan motivasi bagi saudara-saudaraku. Di dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan tentu setiap pribadi memiliki hal yang berbeda. Itu wajar dan sangat manusiawi sekali. Tapi di dalam sikap kita sebagai manusia tentunya, ada sikap, perbuatan, cara kita menyampaikan satu hal yang bisa kita perbaiki untuk yang lebih baik lagi. Mengapa satu hal yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita? Karena cermin kebenaran selalu Tuhan ingatkan bagi kita. Kita diajar, kita dididik untuk dapat mengerti akan maksud dan rancangan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada kesempatan ini mungkin saya ataupun saudara dimanapun kita berada, situasi-situasi kehidupan yang ada di dalam diri kita masing-masing, tentunya terkadang setiap orang dan setiap pribadi ada dampak, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi hidup kita. Bahkan dampak itu mengakibatkan kita kecewa, putus asa, marah, bahkan hal-hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di sisi lain saudaraku, satu dampak yang mungkin bisa kita lihat di dalam diri orang, hal yang mempengaruhi hidupnya mungkin berdampak bagi dia. Segala apapun yang dia rasakan di dalam hidupnya bisa membuat kehidupannya semakin baik, membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Itu mungkin tergantung pribadinya untuk menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, kalau kita mengingat kembali bagaimana kita adanya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin selalu menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Tuhan selalu mengajarkan kita menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu, motivasi teladan Yesus ketika dia di dalam Matius pasal 5 memberikan pendidikan, mengajar, memberikan teguran, memotivasi agar setiap orang yang mau mendengar akan kata dan pengajaran Yesus akan membawa keselamatan, akan membawa kebahagiaan, akan berhikmat di dalam Tuhan. Tidak sia-sia meluangkan waktu untuk datang ke hadapan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan bukan berarti karena itu keterpaksaan. Karena itu satu hal yang harus dilakukan. Tapi datang kepada Tuhan karena memang kita rindu akan kebaikannya. Kerinduan kita muncul di dalam diri kita, menunjukkan bahwa sikap kita di hadapan Tuhan, kita tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa ada pertolongan dan kebaikan Tuhan yang mengangkat diri kita. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang selalu mengandalkan akan kebaikan Tuhan, hidup kita, hidup yang selalu dan penuh berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pada kesempatan ini, marilah kita merenung di dalam hidup kita. Mari kita mengingat-ingat kembali bahwa apapun yang kita rasakan saat ini, Tuhan peduli dan tahu atas segala apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam diri kita. Satu detik ke depan kita tidak tahu akan kehidupan kita. Tapi Tuhan mulai kita hadir di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tahu atas segala perjalanan hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita meminta kekuatan pertolongan Tuhan, meminta petunjuk, meminta jalan Tuhan mengajari kita, agar di dalam kehidupan kita, kita betul-betul diingatkan dari segala hal. Kita tidak pernah terlena dengan situasi, kemewahan dan kemegahan dunia. Kita bisa mengendalikan diri kita oleh hal-hal yang memberikan kenikmatan sesaat. Tapi Tuhan Yesus selalu mengundang kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan memperdulikan kita. Seberat apapun masalah kita, sebagaimana besar pun sukacita yang kita miliki di dunia, Tuhan mau memberikan kelegaan, Tuhan mau memberikan solusi, Tuhan mau mengangkat beban kita, Tuhan mau memberikan anugerah yang patut kita terima di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini, di dalam channel YouTube saya ini, mungkin
Kata-kata yang saya utarakan banyak kekurangannya. Tapi sebagai orang yang merindukan Tuhan, di dalam kekurangan kita, kita selalu belajar untuk yang baik. Begitu juga dengan hidup kita, saudara-saudaraku. Bagaimana kita membenahi diri kita ketika hari ini kita gagal. Kesempatan berikutnya Tuhan akan berikan kepada kita. Ketika 2-3 kali kita gagal, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk mengangkat kita untuk bangkit dari kegagalan kita. Ketika kita jatuh dalam segala perkara-perkara dan persoalan yang kita hadapi, Tuhan mau kita bangkit. Kita tidak boleh terlelap oleh situasi yang menghimpit hidup kita. Tuhan mau jadi pembebas bagi kita. Tuhan mau jadi penolong bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, satu kerinduan yang kita miliki di hadapan Tuhan adalah ketika Tuhan kita jadikan sebagai yang utama dan yang pertama. Dan hanya kepada Tuhan adalah arahan iman percaya kita, pengharapan yang timbul di dalam diri kita, hanya untuk Tuhan sebagai penuntun dan penolong hidup kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saudara-saudara, marilah kita membenahi diri kita, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk membentuk kita seperti cara Tuhan memberikan yang terindah bagi kita. Shalom saudaraku, terima kasih. Kiranya hari ini kita semakin diberkati oleh keberadaan kita. God bless you.